Kalau Kapolrinya mau dan mampu, maka selesai, beres persoalan. Tinggal dia berhadapan dengan struktur di luar polisi ya. Seperti misalnya pihak-pihak yang berkepentingan juga terhadap kasus ini, termasuk juga barangkali suara-suara dari kalangan istana ya. Kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber berita yang mengeri-ngeri sedap juga ya, sebagaimana dilansir oleh Tempo.co. Jadi Tempo.co yang mengatakan bahwa Amnesty Internasional nilai 6 anggota FPI adalah korban pembunuhan polisi. Luar biasa ya. Kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta. Amnesty Internasional Indonesia menilai bahwa 6 anggota Laskar FPI yang tewas adalah korban pembunuhan oleh pihak kepolisian. Dari temuan penyelidikan Komnas HAM, kami menyimpulkan bahwa 6 anggota FPI yang tewas adalah korban pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan, ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid melalui siaran pers pada 8 Januari 2021. Usman menilai meski 6 anggota Laskar FPI tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum, tetapi mereka tidak seharusnya diperlakukan demikian ya. 6 anggota Laskar FPI itu tetap memiliki hak ditangkap dan dibawa ke persidangan untuk mendapat peradilan yang adil demi pembuktian apakah tuduhan tersebut benar. Aparat keamanan tidak berhak menjadi hakim dan memutuskan untuk mengambil nyawa begitu saja. Karena itu kami menilai kasus ini adalah tindakan extrajudicial killings, ucap Usman. Maka itu Usman mendesak hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM penting untuk segera ditindaklanjuti. Sebab hal tersebut dapat memastikan proses akuntabilitas. Usman juga meminta anggota yang diduga terlibat dalam tindakan extrajudicial killing tersebut harus dibawa ke pengadilan pidana secara terbuka, tentunya dengan memperhatikan prinsip fair trial dan tetap tanpa menerapkan hukuman mati, kata dia. Ya, sobat RH sekalian ya. Itu tadi tanggapan dari Amnesty Internasional ya, dari direkturnya yaitu Usman Hamid. Ini kebetulan teman saya ya, pernah sama-sama di Inggris. Waktu itu ada kegiatan 3 bulan ya, internship dari Chevening ya. Oh bukan, iya, dan juga pernah ke Afrika Selatan bareng ya. Tapi luar biasa ya, Usman Hamid konsisten di bidangnya, di bidang penegakan hak asasi manusia setelah sebelumnya menjadi aktivis aktivis Trisakti ya waktu itu ya. Jadi orangnya lebih muda dari saya. Jadi itu penilaian dari Amnesty Internasional. Jadi kalau Komnas HAM mengatakan bahwa extrajudicial killing itu kepada 4 yang sudah pasti ya, yang mereka anggap bahwa itu dalam sebuah penguasaan oleh aparat keamanan dan tidak seharusnya mereka mati. Amnesty Internasional menganggap bahwa 6-6-nya memang korban dari pembunuhan ya, istilahnya adalah pembunuhan polisi, karena mereka berhak mendapatkan proses hukum yang fair ya. Misalnya mereka ditangkap, lalu juga kemudian kalau mereka melanggar hukum, mereka ya tetap bisa diproses apapun pelanggaran hukumnya. Termasuk pelanggaran hukum yang dianggap melawan petugas misalnya, memiliki senjata api. Tetapi one thing for sure adalah dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh menghilangkan nyawa. Dan ketika dikatakan bahwa ini adalah tindakan membela diri, nah ini perlu diuji. Apakah tembak menembaknya itu adalah sebuah tembak menembak yang seimbang antara
pihak kepolisian dan pihak Laskar FPI. Karena kalau kita bicara tentang tembak menembak itu, misalnya mengapa misalnya harus langsung pada sasarannya dan tidak melumpuhkan misalnya mobilnya dan lain sebagainya. Intinya adalah tidak membunuh. Ini penting Sobat Era sekalian, karena Komnas HAM itu titik fokusnya seolah-olah hanya pada 4 Laskar FPI saja, dan 2 lainnya hanya dikatakan bahwa karena terjadi tembak menembak dan mereka dalam kondisi yang mati. Tidak dijelaskan bagaimana tindakan terhadap 2 yang tewas ini, tapi kalau 4 yang tewas mereka sudah direkomendasikan agar pelakunya itu diadili ya dari sudut hukum pidana. Persoalannya sekali lagi adalah apakah ini by accident hanya terjadi di lapangan atau karena ini by design, ada strukturnya. Sekali lagi kita tidak bisa sesederhana itu tentunya ketika melihat kasus ini. Kalau saya lihat komentar-komentar Sobat Era sekalian di laman ini juga ya memang banyak ya mempersoalkan dan mempertanyakan ya hal-hal yang terkait dengan kewajaran atau rasionalitas dari tindakan aparat untuk menghilangkan 6 nyawa tersebut. Termasuk juga ya sesungguhnya apakah ini sebenarnya memang sudah direncanakan dari awal. Mengingat penguntitan ini kok malah ditampakkan, bukan seperti orang menguntit yang tidak ingin ditampakkan. Tetapi apapun itu ya kita harus betul-betul menghormati apa yang ditemukan oleh Komnas HAM, apa yang sudah diinvestigasi, walaupun sebenarnya investigasi tersebut belum tentu final ya. Final itu kalau ada nanti proses hukum di pengadilan. Ini misalnya juga buntut temuan Komnas HAM, Polri bentuk tim khusus kasus penembakan Laskar FPI. Nah, ini juga kita harapkan bahwa tim ini adalah tim yang bekerja independently ya, tidak memihak dan tentu tidak menutupi kasus yang sesungguhnya. Yang dikhawatirkan adalah kasus ini hanya dilokalisir ya, dilokalisasi terhadap tindakan yang dilakukan di lapangan. Padahal kalau ada struktur yang memerintahkan, justru struktur itulah yang paling berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia kita. Dan sepertinya memang belum ada analisis yang mengarah ke sana, karena memang sekali lagi tentu kita hanya bisa rely on dengan apa yang disampaikan, apa yang ditemukan, apa yang diinvestigasi oleh Komnas HAM. Kita tidak bisa rely on dengan pikiran kita sendiri ya, dugaan kita sendiri, walaupun pikiran dan dugaan itu rasional sesungguhnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya kita sendiri bingung menjawabnya ya. Dari awal misalnya saya mengatakan kenapa harus dibuntuti ya. Kalau memang masalahnya adalah pengerahan massa di Polda Metro Jaya, was it necessary untuk membuntuti sampai ke luar kota ya, ke Kerawang dan lain sebagainya. Lokusnya nanti kalau ada pengerahan massa kan tetap di Polda Metro Jaya, jauh lebih baik bagi Polda, bagi aparat keamanan berkonsentrasi di wilayah sekitar Polda Metro misalnya. Tapi kalau ada tujuan lain, nah tujuan lain itu ya harus diungkap apa tujuan lain. Termasuk juga tadi ada pernyataan bahwa ada aparat lain yang bukan aparat hukum yang juga membuntuti, termasuk di kasus Megamendung misalnya tanggal 4, bahwa Laskar FPI itu menangkap orang yang memata-matai Megamendung misalnya. Jadi banyak tanya sesungguhnya Sobat Era sekalian, dan kesimpulan dari Amnesty Internasional ini juga patut menjadi renungan. Dan akhirnya kita kalau sudah begini ya ada 2 kemungkinan. Pertama, kita berharap bahwa Komnas HAM ini ditindaklanjuti laporannya oleh Presiden Jokowi, lalu Presiden Jokowi memerintahkan langsung kepada Mabes Polri untuk menindaklanjutinya dengan resiko bahwa ada masalah independensi karena yang terlibat adalah aparat kepolisian, atau Presiden Jokowi memerintahkan pembentukan tim independen untuk menggali kasus ini dan kemudian akhirnya lagi-lagi merekomendasikan sejumlah temuan tersebut
kepada peradilan pidana juga. Jadi sama juga ya. Kecuali kalau dibentuk peradilan hak asasi manusia ya. Tapi bisa jadi hasil Komnas HAM ya 50-50, pelaku di lapangan diadili secara pidana, dan kalau ada struktur yang memerintahkan bisa diadili di pengadilan HAM, hak asasi manusia. Tapi itu semua sekali lagi memang sangat mengandalkan tindak lanjut dari apa yang ditemukan Komnas HAM ini, dan itu tindak lanjut harus diperintahkan Presiden Jokowi, dan juga pihak polisi, pihak aparat keamanan harus bersedia untuk bertindak netral ya, netral, profesional ya, promoter. Jadi profesional, modern dan terpercaya. Jadi apapun yang mereka lakukan terhadap kasus ini bukan untuk menutupi kebenaran, tapi untuk menggali fakta, menggali kebenaran. Mudah-mudahan Kapolri yang baru mampu dan mau memerintahkan ini. Karena kalau Kapolrinya mau dan mampu, maka selesai, beres persoalan. Tinggal dia berhadapan dengan struktur di luar polisi ya. Seperti misalnya pihak-pihak yang berkepentingan juga terhadap kasus ini. Termasuk juga barangkali suara-suara dari kalangan istana ya. Karena bagaimanapun FPI, Front Pembela Islam, yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam ini adalah kelompok organisasi atau kelompok warga negara yang dalam tanda kutip quote unquote tidak begitu disukai istana. Bukan orang yang mendukung istana, mendukung pasangan calon Jokowi Ma'ruf dalam perhelatan Pilpres 2019 yang lalu. Secara terang-terangan mereka mendukung Prabowo Sandi, tapi sekarang kan Prabowo Sandi pun sudah masuk di dalam kabinet, jadi bukan lagi mereka dalam tanda kutip rival ya, the enemy, the political enemy, tapi mereka sudah menjadi partner di dalam pemerintahan. Karena itu sesungguhnya tidak ada lagi orang-orang yang terorganisir ya, terorganisasi untuk mengkritik pemerintahan, untuk menjadi oposisi pemerintahan, karena kekuatan oposisi itu sudah dikuasai oleh pemerintahan semua, kecuali mereka yang melakukannya secara sporadis. Ya, seperti channel ini mengkritik pemerintahan misalnya, tapi no agenda, tidak ada yang namanya hidden agenda, sekedar untuk memberikan pencerdasan dalam kehidupan bangsa, berbangsa dan bernegara, berpartisipasi dalam kebenaran dan keadilan, ya, berpartisipasi dalam mendistribusikan informasi dan menganalisisnya ya sebagai bagian dari hak asasi manusia, the right to information, dan juga hak untuk ikut serta dalam berpartisipasi mencerdaskan bangsa. Ya, sobat era sekalian, kita tunggu ya bagaimana respon selanjutnya ya. Yang jelas Komnas HAM sudah mengatakan 4 ini merupakan unlawful killing, tapi Amnesty International Indonesia berkeyakinan 6-6-nya. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.